Sahabat Lato Cadia, ikuti cerita bersambung Manusia Harimau Marah. Selamat mendengarkan. Kemudian terjadilah malapetaka itu pada suatu hari Jumat selepas masyarakat setempat bersembahyang. Sultan Rimbo Gadang merasakan keanehan itu. Bulu-bulu tubuhnya meremang. Kemudian terasa tumbuh ekor yang kian memanjang. Ia berlari untuk menyingkir, tetapi semua terjadi begitu cepat. Masih di antara orang banyak, ia berubah jadi harimau yang kelihatan kebingungan. Orang banyak jadi panik, sepanik Sultan Rimbo Gadang sendiri. Ada yang berlari, lintang pukang cari selamat. Sama halnya dengan Cindaku yang sebenarnya juga mau menyelamatkan diri. Tetapi sebagian dari orang banyak itu berteriak-teriak agar Cindaku itu dikepung. "Kapuang, bunuh," kata beberapa orang dengan nada memerintah. Mendengar ini, Cindaku jadi tambah ketakutan. Mengapa ia harus dikepung dan dibunuh? Sedangkan dia tidak punya niat untuk menyusahkan siapapun. Ia malah mau melarikan diri. Sejumlah orang mulai membuat gerak untuk mengepung si Cindaku. Maulana jadi tambah takut, tambah panik. Kemudian tak tahu apa lagi yang harus dilakukannya untuk menyelamatkan nyawa. Ia tak mau dibunuh. Ia punya banyak anak yang masih jadi tanggungannya. Dulu ketika ia manusia biasa dan kini setelah ia jadi Cindaku, ia tidak pernah menyakitkan hati atau menyakiti orang. Bukan keinginannya ditimpa nasib seperti ini. Kepungan tambah rapat. Mereka telah diberi senjata oleh orang-orang yang tinggalnya di sekitar situ. Ada parang, ada tombak, ada pula yang membawa kayu panjang untuk menusuk Cindaku dari jauh. Melihat kenyataan yang mengerikan itu, Cindaku jadi kalap. Ia tak mau mati dan satu-satunya jalan adalah melawan orang yang ingin membunuhnya. Harimau jadi-jadian itu kini tidak berlari lagi. Ia mengambil sikap menanti apa yang akan datang. Orang-orang yang mengepung kini mulai takut, tetapi mau mundur merasa malu. Lagi pula mereka banyak. Ada sekitar 12 orang. Mustahil tak dapat menangkap atau membunuh Cindaku itu. Akhirnya terjadilah adu kuat. Yang banyak mau membunuh, yang Cindaku mau menyelamatkan nyawa. Dan untuk itu ia pun harus berani membunuh. Beberapa orang telah mulai menyerang dengan tombak dan ladang. Cindaku juga mulai menerjang kian kemari dengan kakinya yang berkuku kuat dan tajam. Maulana yang mengharimau akhirnya mendapat beberapa luka. Di antaranya ada yang cukup berat, tetapi beberapa pengepung dan penyerang ada juga yang sudah luka parah. Diusung keluar gelanggang pertarungan. Cindaku tambah marah, para pengepung juga tambah galak. Kini tidak ada lagi lain pilihan, membunuh atau dibunuh. Berita tentang Sultan Rimbo Gadang mendadak jadi harimau dan sedang dikeroyok orang banyak akhirnya sampai ke telinga Bibah, istrinya. Dengan pikiran yang amat cemas dan marah bercampur takut, ia berlari membawa sebilah parang untuk menolong suami yang amat dicintainya, walaupun ia Cindaku. Sebelum sampai ke tempat pertarungan antara suaminya dengan belasan penduduk itu, orang telah melihat Bibah dengan parang di tangannya. Maka berteriak-teriaklah mereka, "Si Bibah mengamuk, si Bibah mengamuk." Ketika hampir sampai ke tempat tujuan, Bibah disergap orang. Ia meronta-ronta dalam usaha membebaskan diri, tetapi tak berhasil. Maulana sempat melihat istrinya dilumpuhkan. Hatinya terharu dan jadi lebih marah dan ganas. Dengan sisa-sisa tenaga Cindaku itu, ia mengamuk sejadi-jadinya. Sehingga akhirnya tak kurang dari 6 pengeroyok tewas di tempat itu juga. Tetapi Cindaku itu sendiri pun roboh. Pengeroyok-pengeroyok yang masih hidup terus membacok dan menusuk dirinya sehingga ia tewas. Lalu terjadilah apa yang harus terjadi dengan Cindaku yang mati. Tubuh harimau yang sudah tak bernyawa itu berubah menjadi tubuh manusia kembali. Manusia Maulana Sultan Rimbo Gadang dalam keadaan penuh luka dan berlumuran darah. Bibah yang melihat dari jarak beberapa meter meraung-raung oleh kesedihannya. Para pengeroyok dan orang-orang yang berani mendekat setelah Cindaku itu mati, semua tunduk dengan berbagai macam perasaan. Sebab yang di hadapan mereka bukan bangkai harimau yang ganas, melainkan tubuh orang kampung mereka sendiri. Maulana yang terkenal ramah dan baik budi tak pernah menyakiti siapapun.
Menyesal atau puaskah mereka? Apapun yang mereka rasakan, semua telah berlalu, tak dapat diubah lagi. Mereka tidak sanggup menghidupkan kembali Maulana yang sudah mereka bunuh. Yang dapat mereka lakukan hanyalah mengusung mayatnya, dan itulah yang mereka kerjakan. Mayat-mayat pengeroyok dibawa pulang oleh keluarga masing-masing. Kejadian itu menimbulkan duka cita sekampung. Beberapa orang tua yang tidak turut di tempat itu amat menyesali perbuatan orang-orang yang mengeroyok si Cindaku. Bukankah mereka melihat Maulana yang berubah jadi harimau dan ia pun hanya mau melarikan diri? Mengapa harus dibunuh? Cindaku yang tidak pernah menyakiti itu sampai terpaksa membunuh 6 orang sekampungnya karena ia dipojokkan sehingga tidak mempunyai pilihan lain. Manusia jadi Cindaku bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena suatu nasib yang tidak dapat dielakkan. Itulah yang terbayang di hadapan Sabrina. Kenangan amat memilukan yang sewaktu-waktu datang membuat air mata tak terbendung lagi. "Maafkan aku," kata Sabrina setelah ia tenang kembali. "Aku mengerti," ujar Erwin. "Mengerti katamu?" "Ya, mengerti. Tiap orang punya masa silam yang mengharukan dan membuat ia teramat sedih manakala sedang mengenangnya." Sabrina berpikir, apakah mungkin kawan barunya ini mengetahui masa silamnya yang menyedihkan itu? Mustahil. Kenal pun baru ini. "Aku juga punya masa lampau yang amat menyedihkan, Rina. Mungkin lebih parah dari kau, dan aku selalu terkenang pada masa itu. Tak ada nasib sesedih diriku," kata Sabrina penuh keyakinan. Erwin diam. Bertanyakah kisah sedih pada orang yang sedang dilanda kesedihan? Sangat tidak bijaksana. "Kau akan langsung tukar pesawat di Jakarta untuk terus ke Padang?" tanya Erwin dalam usahanya mengalihkan wanita itu pada soal lain. "Tidak, akan singgah beberapa hari di tempat famili," jawab Sabrina. "Siapa namanya? Siapa tahu barangkali aku mengenalnya." "Pamanku. Ia mengambil aku setelah ayahku meninggal. Nama beliau Sultan Mandiangin. Sungai penuh kota kelahiranmu cukup terkenal dan menjadi sumber banyak cerita." "Cerita apa maksudmu?" tanya Sabrina agak curiga. "Macam-macam. Di sana banyak orang pandai ilmu bukan?" tanya Erwin. "Oh itu, di seluruh Minang banyak orang pandai ilmu kebatinan. Sihir juga ada kata orang." "Ada juga, tetapi tidak banyak. Khusus di Kerinci, kabarnya banyak orang kebal, dan menurut cerita di sana, ada banyak harimau jadi-jadian. Apakah itu betul?" Sesudah berkata dan bertanya begitu, barulah Erwin bertanya pada diri sendiri, mengapa ia menanyakan itu. Seharusnya ia tidak boleh mempersoalkan itu karena ia sendiri adalah manusia harimau. Apakah yang mendorongnya sampai bertanya begitu? Serentak dengan pertanyaan itu, Erwin merasa bahwa apa yang amat ditakutinya akan terjadi. Ya Tuhan, bagaimana itu? Seluruh penumpang dan awak pesawat akan panik. Bisa jadi pesawat tidak akan dapat dikendalikan dengan baik dan jatuh untuk terbakar, menghanguskan seluruh manusia yang ada di dalamnya. "Tuhan, tolonglah aku. Ayah, Opung, tolong aku," kata Erwin. Ia tidak hanya meminta dalam hati, tetapi mengatakannya dengan pelan-pelan, seakan-akan ia takut Tuhan, ayah, serta kakeknya tidak akan mendengar kalau ia hanya mengatakannya di dalam hati saja. Dan celakanya, suara perlahan itu toh cukup keras untuk terdengar oleh Sabrina. Ia terkejut, walaupun tidak memperlihatkannya. Mengapa kawannya itu sampai menyebut Tuhan, ayah, dan kakeknya? "Ada apa, Erwin?" tanya Sabrina perlahan. Sabrina melihat wajah Erwin mulai basah oleh keringat. Ia mulai takut. "Sakitkah sahabat barunya ini? Kupanggilkan pramugari ya, dia akan dapat menolong," kata Sabrina. Jangan, ya Tuhan, tolonglah aku sekali ini." "Kau mengapa, Erwin? Apa yang kau rasa? Lihat tanganku, jangan menjerit dan jangan minta tolong." Kini Sabrina melihatnya. Di tangan Erwin mulai keluar bulu kian banyak dan warna bulu harimau. "Tolong aku Tuhan, tolonglah aku ayah, Opung," kata Erwin. Rupanya Tuhan mendengar permohonannya. Pelan-pelan tangan yang sudah berbulu harimau itu normal kembali. "Alhamdulillah, segala puji terpulang padamu Tuhanku yang maha pengasih."
Sabrina pun turut bersyukur, kendati ia belum tahu apakah sebabnya tumbuh bulu harimau di tangan Erwin tadi. Apakah ia juga cindaku seperti ayahnya yang telah tiada? Tak masuk akal. Anak seorang cindaku kebetulan duduk berdampingan dengan cindaku dalam sebuah pesawat terbang. Tanpa sengaja, hanya menurunkan gerakan refleks, Sabrina memegang tangan Erwin dan berkata, "Tabahkan hatimu, itu suatu penentuan." "Kau tidak takut?" tanya Erwin. "Tidak." "Mengapa mesti takut?" sahut Sabrina. "Aku bukan manusia normal. Manusia tidak akan ditumbuhi bulu harimau. Tetapi kau sahabatku, pasti tidak akan mengusik diriku. Di dunia banyak yang aneh. Keanehan tidak mesti berarti keburukan, dan kewajaran tidak selalu berarti kebaikan. Betapa banyaknya manusia yang kelihatan normal, berpangkat pula, tetapi dalam tindak tanduk ternyata mempunyai jiwa yang tidak bagus, kejam atau serakah, tak mengenal kemanusiaan terhadap sesama manusia.